Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang trigonometri, yaitu soal sudut rangkap. Yuk kita bahas sama-sama soalnya. Oke, sebelum kita membahas soal-soalnya, kita perhatikan dulu rumus trigonometri untuk sudut rangkap atau sering juga disebut sudut ganda. Perhatikan. Nah, di sini ada rumus sin A tambah B. Ini bisa ditulis jadi sin A kali cos B tambah sin B kali cos A. Nah, kalau B-nya kita ganti dengan A, maka bisa kita tulis sin A tambah A sama dengan sin A kali cos A tambah sin A kali cos A. Sehingga ini bisa ditulis menjadi sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Jadi rumus sin 2A adalah 2 sin A kali cos A. Ya, selanjutnya kita perhatikan rumus cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Nah, B-nya kita ganti juga dengan A sehingga menjadi cos A tambah A sama dengan cos A dikali cos A dikurang sin A dikali sin A. Sehingga ini bisa kita tulis cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Selain itu, cos 2A bisa kita tulis menjadi 2 cos kuadrat A min 1 atau cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, sekarang kita lihat sudut untuk tangen. Tangen A tambah B bisa ditulis tangen A tambah tangen B per 1 min tangen A kali tangen B. Sehingga kalau B-nya kita ganti dengan A menjadi tangen A tambah A sama dengan tangen A tambah tangen A per 1 min tangen A kali tangen A. Sehingga ini bisa ditulis tangen 2A sama dengan 2 tangen A per 1 min tangen kuadrat A. Nah, kesimpulan kita, rumus trigonometri sudut rangkap ada beberapa, yaitu yang pertama, sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A, kemudian cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A, kemudian cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1, atau cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, yang terakhir, tangen 2A sama dengan 2 tangen A per 1 min tangen kuadrat A. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kita perhatikan soal sin A sama dengan 3/5 dan A merupakan sudut tumpul. Tentukan nilai dari sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A. Nah, kita perhatikan di sini, nah, dari soal diketahui sin A sama dengan 3/5. Ya, kita tulis sin A sama dengan 3/5. Nah, ini kalau kita buat segitiganya, siku-sikunya, ya, jadi di sini siku-siku dan di sini sudut A. Ingat sin itu adalah de per mi. Berarti bisa kita tulis 3, 5, kemudian di sini berarti menjadi 4 berdasarkan triple Pythagoras. Nah, kita perhatikan A itu tumpul, berarti kesimpulan kita A ada di kuadran kedua. Nah, kalau A ada di kuadran kedua, maka kita dapatkan cos A itu sama dengan min 4/5, kemudian tangen A sama dengan min 3/4. Oke, nah sekarang kita akan coba selesaikan soal yang pertama, yaitu yang pertama adalah sin 2A. Nah, sin 2A bisa kita tulis 2 sin A dikali cos A. Kita ganti menjadi 2, sin A-nya itu 3/5, dikali cos A-nya itu min 4/5. Sehingga ini menjadi min 24/25. Oke, ya yang kedua kita tentukan nilai dari cos 2A. Cos 2A, kita gunakan rumus yang cos kuadrat A min sin kuadrat A. Kita ganti cos A-nya, yaitu min 4/5 kuadrat dikurang sin A-nya itu 3/5 kuadrat. Sehingga ini bisa ditulis 16/25 dikurang 9/25, ini sama dengan 7/25. Oke, terakhir yang C, kita diminta tangen 2A, ini bisa kita tulis 2 tangen A per 1 min tangen kuadrat A. Kita ganti nilai tangen, yaitu 2 dikali min 3/4 per 1 dikurang min 3/4 kuadrat.
Sehingga ini bisa kita tulis min 6/4 per 1 dikurang 9/16. Atau bisa kita tulis min 6/4 per 7/16. Nah, kita sederhanakan menjadi min 6/4 dikali 16/7. Nah, ini bisa kita sederhanakan kembali. Nah, 4-nya sama 16 kita coret. Ini tinggal 4, berarti menjadi min 24/7. Oke? Mudah bukan? Ya, kita perhatikan soal selanjutnya. Ditentukan sin A sama dengan 24/25. Kita diminta untuk menentukan nilai cos 2A. Nah, sekarang kita perhatikan, kita tahu cos 2A itu bisa kita tulis 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, sehingga ini bisa kita tulis 1 dikurang 2 dalam kurung 24/25 kuadrat. Oke, berarti menjadi 1 dikurang 2 kali 24 kuadrat itu 576 per 625. Ya, kita lanjutkan, ini bisa kita tulis 1 dikurang 1152 per 625. Kita samakan penyebutnya dengan 625, berarti menjadi 625 dikurang 1152, ini sama dengan min 527 per 625. Oke? Ya, sekarang kita perhatikan ada soal 1 dikurang 2 sin kuadrat 36. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai mana yang sesuai dengan soal ini. Nah, kita perhatikan, kita mempunyai beberapa rumus sudut ganda. Yang pertama adalah sin 2A itu sama dengan 2 sin A kali cos A. Kemudian ada cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Bisa juga 1 min 2 sin kuadrat A atau 2 cos kuadrat A min 1. Nah, dari soal kita lihat ini mirip dengan rumus yang ini ya. Oke, berarti kita bisa tulis 1 min 2 sin kuadrat A itu sama dengan cos 2A. Ya, kita tulis 1 min 2 sin kuadrat 36 itu kita tulis jadi cos 2 dikali 36. Berarti sama dengan cos 72. Jadi jawaban yang tepat adalah cos 72. Oke? Ya, kita lihat soal selanjutnya. Diketahui sin X sama dengan T. Nah, maka kita diminta untuk menentukan rumus mana yang tepat dari pilihan ini. Ya, kita lihat sin X sama dengan T. Nah, kita perhatikan, kita coba misalnya yang bagian C, yaitu cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Ya. Berarti kalau kita ganti jadi 1 min 2, sin X-nya kita ganti jadi T kuadrat. Berarti ini menjadi 1 min 2 T kuadrat. Ya, berarti rumus yang paling tepat dari soal ini adalah cos 2X sama dengan 1 min 2T kuadrat atau pilihan yang C. Nah, sekarang kita perhatikan ada soal untuk A sudut lancip, ditentukan sin 2A sama dengan 1/4. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai cos A dikurang sin A. Perhatikan, di sini ada soal sin 2A sama dengan 1/4, kemudian diminta nilai cos A min sin A. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ubah dulu nih bentuk yang cos A min sin A ini. Nah, kita tulis menjadi cos A dikurang sin A. Nah, ini kita kuadratkan dulu. Ya, kalau kita kuadratkan kan menjadi cos kuadrat A tambah sin kuadrat A dikurang 2 sin A dikali cos A. Ya, berarti ini bisa kita tulis cos A dikurang sin A kuadrat. Nah, perhatikan, ini kita harus tahu nilainya. Cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A, ini nilainya adalah 1. Ya, dikurang. Nah, ini adalah rumus sudut rangkap. 2 sin A kali cos A itu adalah rumus sin 2A.
Sehingga soal ini bisa kita tulis cos A dikurang sin A kuadrat itu sama dengan 1 dikurang 1/4. Ya. Atau cos A dikurang sin A dikuadratkan masih ya. Ini sama dengan 3/4. Nah, kita hilangkan kuadratnya berarti menjadi cos A dikurang sin A sama dengan akar dari 3/4. Berarti sama dengan akar 3/2 atau bisa ditulis 1/2 akar 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kita perhatikan ada soal kita diminta untuk mencari nilai yang tidak ekuivalen dengan sin 8x. Nah, kita perhatikan dalam sudut rangkap biasanya kita dikasih sin 2x itu sama dengan 2 sin x dikali cos x. Kemudian kalau sin 4x itu sama dengan 2 sin 2x dikali cos 2x. Sehingga kalau sin 8x bisa kita tulis 2 sin 4x kali cos 4x. Nah, berarti pilihan yang A benar ya. Ini untuk yang A, pilihannya adalah benar. Nah, sekarang kita ubah, ya, sin 8x ini kita ubah. Yang kita ubah pertama adalah 2 sin 4x-nya dulu. Ini kita ubah, ini berarti menjadi 2 dalam kurung 2 sin 2x kali cos 2x, ya. Kemudian cos 4x-nya bisa kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2x. Oke, berarti ini bisa menjadi 4 sin 2x kali cos 2x dikali 1 min 2 sin kuadrat 2x. Berarti bisa kita tulis 4 sin 2x dikali cos 2x, kemudian menjadi min 8, ya, sin pangkat 3 2x kali cos 2x. Berarti kalau kita lihat, ini pilihan yang C juga benar. Nah, sekarang kita ubah kembali sin 8x. Tadi kita ubah seperti ini ya. Sudah dapat 4 sin 2x kali cos 2x. Nah, maka cos 4x-nya ini kita coba ubah menjadi 2 cos kuadrat x min 1. Berarti kalau kita tulis menjadi 8 sin 2x dikali cos pangkat 3 2x dikurang 4 sin 2x kali cos 2x. Berarti kalau kita lihat, pilihan yang B juga benar. Nah, sekarang kita lihat, tadi kita mendapatkan sin 8x yang paling sederhana adalah 2 sin 4x kali cos 4x. Nah, maka ini bisa kita tulis, ya, 2 sin 2x kali cos 2x. Nah, ini cos 4x-nya nggak kita ubah. Berarti ini adalah pilihan yang D juga benar. Berarti dari apa yang sudah kita kerjakan, yang tidak ekuivalen pasti pilihan yang E. Oke, bisa dipahami? Oke, kita perhatikan soal. Diketahui tangen X sama dengan 1/2 akar 6 dan X berada di kuadran 1. Kita diminta untuk menentukan nilai sin X dikurang sin 3X. Yang pertama, kita lihat di sini ada yang diketahui yaitu tangen X sama dengan 1/2 akar 6. Kalau kita buat segitiganya, siku-sikunya seperti ini ya. Ini siku-siku, ini X-nya. Berarti tangen itu kan desa ya, 1, di sini 2 akar 6. Berarti kita cari yang sisi miringnya, yaitu dengan menguadratkan dengan Pitagoras, jadi 1 kuadrat tambah 2 akar 6 kuadrat. Ini menjadi akar 1 tambah 24 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Berarti sisi miringnya adalah 5. Oke, sekarang kita diminta untuk menentukan nilai sin X min sin 3X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan, kita punya rumus,
ya untuk penjumlahan dan pengurangan trigonometri, yaitu sin A dikurang sin B. Ini kalau kita tulis menjadi 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A min B. Oke, berarti kalau ini kita ganti menjadi sin X dikurang sin 3X, bisa kita tulis 2 cos setengah X tambah 3X dikali sin setengah X dikurang 3X. Kita sederhanakan menjadi 2 cos 2X dikali sin min X. Oke, berarti minnya bisa kita taruh ke depan ya. Berarti menjadi min 2 cos 2X dikali sin X. Oke, kita lihat ya, kita punya di sini cos 2X. Nah, cos 2X bisa kita ubah menjadi min 2. Nah, saya gunakan rumus cos kuadrat X min sin kuadrat X dikali sin X. Nah, ini berarti kita ganti menjadi min 2. Nah, cos X-nya dari gambar ini, cos itu adalah sami ya. Berarti bisa kita tulis 2 akar 6 per 5 kuadrat dikurang sinnya itu demi, berarti 1 per 5 kuadrat. Tutup kali sinnya berarti 1 per 5. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini. Berarti kalau kita tulis ini sama dengan min 2 dalam kurung, ini jadi 24 per 25 dikurang 1 per 25. Ya, dikali 1 per 5. Atau kita tulis min 2 dalam kurung, ini menjadi 23 per 25 dikali 1 per 5. Berarti kita sederhanakan menjadi min 46 per 125. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang perhatikan soal ini. Kita diminta untuk menentukan nilai dari tangen kuadrat 15. Nah, langkah pertama yang kita harus selesaikan adalah kita menentukan nilai tangen dari 15 dulu ya. Nah, kita cari dulu tangen 15. Nah, ini kita cari, kita menggunakan rumus, itu tangen A min B. Yaitu, ya, tangen A min B, kita bisa tulis tangen A dikurang tangen B per 1 tambah tangen A kali tangen B. Ya. Nah, untuk menjadi sudut 15, maka kita gunakan tangen 45 dikurang 30. Nah, ini bisa kita tulis jadi tangen 45 dikurang tangen 30 per 1 ditambah tangen 45 dikali tangen 30. Nah, ini bisa kita sederhanakan, ini kan jadi tangen 15 ya. Berarti sama dengan tangen 45 itu 1 dikurang tangen 30 itu bisa kita tulis ya 1/3 akar 3 per 1 ditambah 1 dikali 1/3 akar 3. Nah, ini kita kalikan semua dengan 3/3 biar lebih mudah. Itu menjadi 3 min akar 3 per 3 tambah akar 3. Kemudian kita kalikan sekawan menjadi 3 min akar 3 per 3 min akar 3. Berarti kalau kita sederhanakan ini menjadi berapa? Ya, 9. Kemudian min 6 akar 3. Ya, kemudian kita kalikan tambah 3. Per bawahnya menjadi 9 dikurang 3. Berarti kita lanjutkan menjadi 12 min 6 akar 3 per 6 atau menjadi 2 min akar 3. Oke, bisa dipahami ya? Atau untuk mencari tangen 15, kita bisa menggunakan rumus tangen setengah alfa itu sama dengan ya sin alfa per 1 tambah cos alfa. Berarti kalau kita ganti ini kan menjadi tangen setengah kali 30, alfanya berarti 30 ya,
berarti menjadi sin 30 per 1 tambah cos 30. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini menjadi tangen 15 sama dengan sin 30 itu adalah 1/2 per 1 tambah setengah akar 3. Nah, ini kita kalikan 2/2. Berarti kalau kita lanjutkan, ya di sini ya, tangen 15. Ini bisa kita tulis jadi 1/2 tambah akar 3. Nah, kalau kita kalikan sekawan dengan 2 min akar 3 per 2 min akar 3, ini menjadi 2 min akar 3 per 4 min 3. Lalu sama dengan 2 min akar 3. Jadi sama aja. Jadi menentukan nilai tangen 15 bisa pakai dua cara. Nah, sekarang setelah kita dapat tangen 15, ya kita tentukan. Berarti tangen kuadrat 15 itu bisa kita tulis 2 min akar 3 kuadrat. Berarti sama dengan 4 dikurang 4 akar 3 tambah 3 atau sama dengan 7 min 4 akar 3. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C. Mudah bukan? Ya, soal selanjutnya. Jika beta sama dengan setengah alfa dan cos beta sama dengan 12/13, kita diminta menentukan nilai dari cos alfa. Kita perhatikan dari soal ini, kita ketahui beta sama dengan setengah alfa. Jadi bisa kita tulis ini alfa sama dengan 2 beta. Oke? Nah, karena yang diminta cos alfa, ini sama aja cos 2 beta. Karena yang diketahui cos beta, maka kita gunakan rumus 2 cos kuadrat beta min 1. Ya. Berarti jadi 2 dalam kurung 12/13 kuadrat dikurang 1. Sama dengan 2 dikali 144/169 dikurang 1. Atau kita sederhanakan menjadi 288/169 dikurang 1. Nah, ini kita samakan penyebutnya ya dengan 169. Berarti jadi 288 dikurang 169. Berarti sama dengan 119/169. Oke? Oke, pembahasan tentang soal-soal sudut rangkap pada materi trigonometri telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.